Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abadah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ahibbahil kiram, jamaah qabla juhri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kata dengan ucapan alhamdulillah, selawat dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ahibbahil kiram, Bapak Ibu, kembali kita kaji yaitu kitab Mu'izatul Mu'minin karya Syekh Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi Asy-Syafi'i. Beliau membuat satu pembahasan yaitu as-sifatul masrutatu biman tahtaru suhbah, sifat-sifat yang disyaratkan yang layak kita jadikan sebagai sahabat dan teman akrab, dan yang kita jadikan sebagai kawan-kawan, ya, yang kita jadikan kawan bergaul. Beliau katakan di sini, i'lam, ketahuilah olehmu, annahu la yasluh li suhbati kullu insanin, tidak setiap orang ini layak kita jadikan sahabat. Kenapa? Karena mempengaruhi kepribadian kita dan kehidupan kita, bahkan amal kita di hadapan Allah. Jadi kata beliau, ketahuilah olehmu, tidak setiap seseorang ini layak kita jadikan kawan akrab. Karena berdasarkan hadis Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu adalah sesuai dengan agama saudaranya. Maka kata Nabi, falyanzur ahadukum may yukhalilu, hendaklah kalian memperhatikan kepada siapa dia berteman dan berkawan. Inilah saking pentingnya Bapak Ibu kita ini memilih teman. Kenapa? Karena memang pengaruh sahabat ini asaddu wa asra, dia lebih cepat daripada bisa ular yang berbisa, kata para ulama, disebutkan dalam kitab Sarah Ta'lim wal Muta'allim. Ini kata beliau. Maka di sini kata beliau, wa jumlatuhu ayyakuna akilan, hendaklah kita ini memilih kawan sahabat ayyakuna akilan, yang berakal. Berakal di sini adalah menurut hadis Nabi, Bapak Ibu. Ya, sahabat yang berakal di sini bukan tolak ukurnya S1, S2, S3, doktor. Nah, karena zaman sahabat tidak dikenal dia istilah S1, S2, S3. Tapi sesuai dengan hadis Nabi, orang yang berakal cerdas itu adalah yaitu al-kais mandana nafsahu. Orang sahabat kawan yang memang dia bisa ya menahan hawa nafsunya. Nafsu yang liar itu dia biasa tahan. Makanya kata Nabi SAW, al-kaisu, orang yang cerdas adalah bukan yang, ya kita lihat sekarang titelnya, karena tidak ada jaminan. Ya, walaupun dia dapat titel sekian, kalau dia tidak punya hilm. Karena ada kata sahabat Nabi, yu'til ilma wa la yu'til hilma. Ada orang ini dikasih ilmu, secara pendidikan akademisi tinggi, luar biasa, tapi nggak ada hilm, nggak ada sabar, ya, imannya kurang, banyak, ya. Bahkan orang ada sampai menguasai tafsir di Eropa, tapi dia tak mengimani. Pakar tafsir, hafal banyak ayat, tapi tak mengimani ayat yang ia hafal dan ia kuasai. Jadi ada perbedaan. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kalau dalam hadis Nabi Sunan Tirmizi, orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang memang dia bisa menahan hawa nafsunya, wa zukira lima ba'dal maut, dan dia orang mempersiapkan bekal dia menghadap akhirat. Nah, itulah cerdas tolak ukurnya menurut baginda Nabi SAW. Orang yang seperti inilah yang layak dijadikan sebagai kawan. Imam Syafi'i juga berpesan, Bapak Ibu, ya, kalau ada kawan yang akil begini, nah ini genggamlah dia. Ya, kalau mencari musuh, mencari apa tuh, sahabat banyak itu gampang. Tapi diantara sahabat yang berakal tuh, maka dia ibaratnya kalau gigitlah dia sekuat-kuatnya. Begitu pesan Imam Syafi'i. Saking pentingnya kita punya sahabat yang akilan, cerdas berakal, dalam artian bisa menahan hawa nafsunya. Yang kedua, husnal khalqi ghaira fasik. Hendaklah kita ini, kata Syekh Jamaluddin, berteman kepada orang yang baik akhlaknya, yang bukan fasik. Fasik dalam artian bukan pelaku dosa besar dalam keadaan sadar. Karena ini pengaruhnya besar, Bapak Ibu. Ya, paling tidak kita kalau bersahabat dengannya seakan-akan kita ini ridho dengan segala perbuatannya. Karena kita dilihat akrab begitu, seakan-akan ya secara zahir kita tengok mendukung syarikan lahu, sebagai serikat baginya. Padahal dia setiap hari
melakukan kemaksiatan, dosa-dosa besar yang terang-terang, yang sudah nas ya mengatakan bahwa itu dosa besar, dia lakukan dalam keadaan sadar, dia tahu hukumnya. Nah ini orang seperti ini nggak layak kita jadikan sebagai sahabat dekat. Nah, itu kata beliau. Wala hariso alad dunya. Jangan pula kau jadikan sahabat dekat itu adalah orang yang terlalu tamak terhadap dunia. Terlalu tamak terhadap dunia. Maksudnya apa? Setiap hari pikirannya cuma dunia, dunia, dunia. Sampai usianya yang 70 tahun, pikirannya pun masih dunia, dunia, dunia semata. Tak ada sedikit pun dia berpikir, ya bekal dia menuju alam yang abadi, yang akhirat. Orang seperti ini tak layak dijadikan sebagai sahabat. Bukan berarti kita Bapak Ibu menutup diri kepada orang. Bukan. Maksudnya menjadikan dia sahabat, betul-betul sahabat. Ya tempat kita, kawan kita bergaul setiap hari. Enggak layak kalau ada ciri-ciri fasik, tidak punya akhlak dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kata beliau, tukrahu suhbatu tulabid dunya, makruh. Kata beliau nih, makruh bersahabat dengan orang-orang yang harisut dunia, terlalu tamak terhadap dunia. Makruh, bukan haram. Cuma makruh kata beliau. Di sini, Pak. Ya, kemudian watatlubu suhbatal ulama wal hukama, dianjurkan bersahabat, berteman dengan orang-orang khususnya para ulama wal hukama. Hukama ini ahli hikmah. Perbuatannya dengan kata-katanya sesuai dan kata-katanya kadang-kadang indah, memberi motivasi. Ahli hikmah ini kadang-kadang wayanzuru ila wujuhihim, melihat wajah mereka saja kita mengingatkan kita kepada Allah. Orang yang seperti ini layak kita jadikan sebagai tempat bergaul, jadi sahabat. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita dituntut watatlubu suhbatal ulama wal hukama. Kalau ulama, kalau hukama, orang soleh, ini mesti kita jadikan mereka sebagai sahabat. Watatlub, dituntut, dianjurkan. Nah, ini supaya kita menambah ya kualitas iman kita terus terjaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya waqala Luqman li ibnih, kata Luqman bin Hakim, ya bunayya wahai anandaku jalisil ulama. Kalau ada para ulama, duduklah di majelisnya. Kalau bisa wazamahum bi rukbatika, kalau bisa aktiflah. Ya kita mungkin tidak bisa Pak setiap hari aktif majelis. Anak kita motivasi bagaimana mereka cinta majelis ilmu, mencintai para ulama. Karena itu juga perintah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tapi dia mewariskan al ulama'u warasatul anbiya. Tentu ulama-ulama yang benar-benar istiqamah, ya betul-betul mengamalkan ilmunya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah sudah ada syarat ya kita memilih sahabat, tentu hukukul ukhwah was suhbah, tentang hak dalam bersahabat, berteman itu juga ada. Ini mesti diperhatikan Bapak Ibu. Kata beliau di sini, i'lam anna li ahika alaika haqqan fil mal. Masalah harta itu juga kita punya hak kepada sahabat kita, kepada saudara kita. Ada hak kita dalam segi harta. Ada hak kita di sini masalah menolong bin nafsi dengan diri kita. Ada hak kita kepada saudara kita adalah wad doa, wafid doa, dalam berdoa. Di sini ada 8. Cuma kita karena ini kultum cuma bahas 2 saja. Filmal wad doa, di dalam doa dan di dalam ya harta. Andai kata saudara kita, sahabat kita membutuhkan, maka kita bantu mereka. Ini hak kita dalam persahabatan. Ini Bapak Ibu. Cuma di sini ada level-levelnya kata beliau. Level pertama, kalau kita menolong sahabat itu setelah dia butuh. Ini level paling rendah Bapak Ibu. Setelah dia minta tolonglah aku kawan, tolonglah aku kawan, tolonglah aku kawan. Baru kita kasih, kita bantu dia. Ini level paling rendah. Yang kedua, dia minta tolong, tapi kita suruh sebelum dia minta, kita sudah bantu, cuma nggak kita langsung. Ini kita suruh pembantu kita atau orang lain. Itu ada kawan saya membutuhkan ini. Coba tolong dulu, bantu dia. Ya, urus segala urusannya. Ini level yang kedua. Ada level yang paling tinggi, antu assiru ala nafsika wa tuqaddimu hajatu ala hajatik. Lebih mendahulukan itu sahabat, saudaranya daripada diri sendiri. Ini level wahajihi rutbatu siddiqin. Ini level para siddiqin. Wa muntaha rutbatal mutahabbin. Ini yang sudah saling mencintai karena Allah sesama sahabat. Ini levelnya level para sahabat.
Ini Bapak Ibu, level para sahabat. Sebahagian sahabat sudah masuk level ini. Sampai-sampai di sini dikatakan ada Utbah bin Gulam datang kepada rumahnya seseorang yang dia katakan bahwa kita ini sudah saling bersaudara. Lalu ahtaju min malika ila arba'ati alaf. Wahai saudaraku, saya membutuhkan kamu, butuh hartamu, butuh harta sekitar 4.000 dirham. 4.000 dirham. Lalu kata dia, huz alfain, nih ambillah 2.000 dirham. Kata dia, fa'arid anhu, berarti asarat dunia, kamu belum saudaraku. Yang ku minta 4.000 dirham, kau kasih cuma 2, berarti kau belum saudara. Nah, ini saking sedemikian Bapak Ibu level-level mereka. Bahkan di sini kata beliau, wa kana minhum man lam yusahib man qala na'li. Tidak dikatakan sahabat kalau masih mengatakan ini sendalku. Wah ini Pak, ini sendal, ini level paling tinggi nih Pak. Maksudnya apa? Ya nggak mesti izin Pak. Jadi ibaratnya sendal itu dipakai kawan, tidak apa-apa, udah maklum itu Pak. Nah itu level yang paling tinggi itu Pak. Kalau kita kan enggak. Nah, ini sendalku nih jangan kau pakai, kan begitu Pak. Ya, kalau ini level paling tinggi, nah ini tidak lam yusahib man qala na'li. Tidak, belum dikatakan bersahabat, kita nih bersahabat Pak. Masih kita kata ini sendalku enggak. Nah, makanya saling maham. Makanya betul juga kata Sahrulkan itu, langsung kata beliau Bapak Ibu kepada saya melalui TV. Melalui TV Pak. Kata dia, dalam persahabatan tidak ada maaf-maafan, tidak ada terima kasihan. Kalau dipikir-pikir benar juga itu Pak. Maksudnya apa? Karena sudah saling memahami. Tidak ada maaf-maafan, tidak ada terima kasihan. Nah, itu kata Sahrulkan itu. Ya kalau yang baik kita ambil tidak apa-apa Pak. Ya Pak ya? Itu kata Sahrulkan langsung, tapi melalui TV. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kata Imam Zainal Abidin, kata beliau, hal yadkhulu ahadukum yadahu fi kammi ahi au kaisi fa ya'khudhu minhu ma yuridu bi ghairi iznin. Belum kalian dikatakan bersaudara sebelum kalian, kata dia, memasukkan tangannya ke kantong saudara kawannya itu, diambil sesuatu. Ya, jadi kalau kalian belum bisa mengambil tanpa izinnya Pak. Jadi ada kawan kita itu, ya, lalu kita datang, kita ambil apa itu. Kalau dia menganggap kita betul-betul sahabat sejati betul, dia nggak marah Pak. Mau dia 200.000, mau 300.000 di situ, ini jangan. Bisa dipraktekkan juga ini Pak ini, ya Pak. Menguji sejauh mana dia mencintai kita sebagai sahabat. Begitulah level tingginya persahabatan ya sebahagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Imam Al-Ghazali, ya kun kal yadain, jadilah kalian seperti kedua tangan, wala takun kal uznain, jangan seperti kedua telinga. Kalau kedua tangan kotor, yang satu digaruk, ya gatal yang satu digaruk, ya kotor dibasuh, ya yang kanan kotor dibasuh, yang ya atau gatal, dua-duanya gatal saling garuk-garukan Pak. Nah, ini bersatu. Kalau telinga enggak, masuk kanan keluar kiri. Nah, jadi dalam persahabatan mesti seperti dua tangan, sesuai dengan hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Masih banyak lagi hak-hak ya di dalam persaudaraan. Besok akan kita sambung hak masalah doa kepada saudara kita. Akhir ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.